Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Idoholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep dinamika Newton pada gerak melingkar beraturan. Nah, untuk lebih memahami, kita buat dulu ilustrasi pilot sama pesawatnya ini. Misal kita gambar seperti ini. Oke, sekarang perhatikan. Pada saat posisi pesawatnya ada di titik terendah, ya, ketika setelah melingkar beraturan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada GIFAR atau pada pilot ini, diantaranya adalah pertama pasti gaya berat, karena ini masih ada di bumi ya, jadi ada beratnya. Kemudian ada gaya normal antara pilot dengan pesawat yang arahnya ke atas, dan ada gaya tambahan yaitu gaya sentrifugal. Arahnya selalu menjauhi titik pusat lingkaran ini. Nah, jadi secara matematis, ini bisa kita hubungkan, yaitu N sama dengan gaya berat tambah gaya sentrifugal. Di sini ada informasi gaya normalnya 7,4 kali gaya berat. Jadi, ini bisa kita tulis 7,4 W sama dengan W plus Fs. Pindah ruas, maka diperoleh 6,4 W sama dengan gaya sentrifugal, yaitu massa kali V kuadrat per jari-jari. Jari-jari lintasan dari si pesawat ini ya. Nah, W itu kan M kali G kan? Bisa kita tulis 6,4 kali massa kali gravitasi sama dengan massa kali V kuadrat per jari-jari. Massanya bisa kita coret. Jadi, kita peroleh 6,4 kali 10, 64, sama dengan V kuadrat dibagi R-nya 400. Kalau kita akarkan, maka diperoleh 8 sama dengan V per 20. 8 kali 20 sama dengan 160 meter per second. Jadi, kecepatan pesawatnya agar besar gaya normal yang dialami pilot 7,4 kali beratnya adalah 160. Opsi yang tepat adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Iduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, kita perlu memastikan dulu apakah gaya tarik dengan gaya tahan ini nilainya seimbang, sama, atau berbeda. Pada kasus ini, gaya tarik yang bekerja pada sistem AB adalah berat dari balok B atau WB. Sedangkan gaya tahan pada sistem ini adalah gaya gesek pada balok A atau FA. Nah, kita cek dulu apakah WB ini sama dengan FA atau berbeda. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu WB-nya. WB itu kan berat ya, massa kali gravitasi. Massa B 1,1, gravitasinya 10. Berarti 11 Newton. Ini gaya tariknya. Sekarang gaya tahannya adalah FA. FA sama dengan mu. Mu-nya pakai yang S atau K. Gaya tahan itu gunakan mu S. Nah, nanti ketika sudah bergerak, baru gunakan mu K. Jadi mu S-nya yang dipakai. Mu S kali gaya normal pada balok A. Sekarang kita perhatikan dulu. Gaya normal ini kan ke arah atas ya, tegak lurus sama meja. Sekarang perhatikan, gaya yang satu sumbu dengan gaya normal adalah berat dari balok A doang. Jadi, NA sama dengan WA. Maka kita peroleh FA-nya sama dengan 0,3 dikali WA. WA-nya itu 4 kali 10 atau 40. Sama dengan 12 Newton. Sekarang kita cek. Di sini gaya geseknya atau gaya tahan lebih besar dari berat
balok B atau gaya tariknya. Maka kesimpulannya adalah sistem ini masih tetap pada kondisi diam. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini gunakan konsep gerak parabola. Agar lebih mudah memahami ini, kita gambarkan dulu ilustrasinya sebagai berikut. Di sini posisi bolanya mula-mula ada di atas menara, kemudian dia dilempar dengan kecepatan 20 meter per second pada sudut elevasi θ-nya adalah 30 derajat. Nah, jadi komponen kecepatan pada arah X-nya sama dengan 20 kali cos 30 atau sama dengan 10 akar 3. Sedangkan kecepatan pada komponen arah Y sama dengan 20 kali sin 30 atau 10 meter per second. Kemudian posisi atau tinggi menaranya ini 175 meter dari tanah. Nah, saat peluru ini ditembakkan, dia akan bergerak secara parabolik ya, sampai jatuh di tanah sejauh S atau X. Kita sebut saja S saja ya, diukur dari kaki menara ini. Nah, pertanyaannya berapa nilai S-nya ini? Berapa jarak jatuh dari pelurunya? Nah, untuk menghitung jarak pada arah horizontal ini sama aja dengan kecepatan kali waktu atau VOX dikali dengan waktu dari awal dia dilempar sampai di titik terakhir ini. Nah, di sini kita misalkan posisi ketika di puncaknya B dan posisi terakhirnya C. Jadi kita butuh waktu berapa waktu dari A ke C ya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu waktu dari A menuju B. TAB sama dengan V0 dikali sin θ atau kita sebut VOY ya, dibagi dengan 10. Nah, VOY-nya kan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari TBC. Tapi ingat, kita belum tahu tinggi BC-nya. Jadi kita hitung dulu berapa tinggi BC. Caranya gimana? Cukup kita cari berapa tinggi AB-nya, terus kita tambah dengan tinggi menara ini atau tinggi awal dari pelurunya. Untuk mencari tinggi AB, yang mana tinggi AB kan titik puncak ya, tinggi maksimal dari pelurunya, sama dengan VOY kuadrat dibagi 20. VOY-nya kan 10 ya, jadi 10 kuadrat dibagi 20 sama dengan 5 meter. Nah, sekarang ketemu nih tinggi BC-nya sama dengan 175 tambah 5 sama dengan 180 meter. Jadi, waktu dari B ke C sama dengan akar 2 HBC dibagi dengan 10. Nah, kita masukkan angkanya akar dari 2 kali 180, 360 dibagi 10. Coret-coret, akar 36. 6 second. Berarti waktu dari A ke C-nya udah tahu dong, yaitu 1 tambah 6, 1 tambah 6 atau 7 detik. Nah, sekarang berapa jarak dari tempat jatuh si pelurunya? Bisa kita hitung dengan persamaan GLB S sama dengan VOX kali TAC. VOX-nya sendiri tadi 10 akar 3 dikali dengan 7, yaitu 70 akar 3 meter. Opsi yang benar adalah yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan saja langsung perbandingan antara tinggi maksimal dengan jarak tembak. Sekarang kalau kita ingat, persamaan dari tinggi maksimal gerak parabola adalah V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Sedangkan untuk jarak tembak terjauh, Xmax, sama dengan V0 kuadrat
dikali 2 dikali sin theta cos theta dibagi dengan gravitasi. Nah, dari sini bisa terlihat ya, kalau ini kita bandingkan, maka ini bisa kita coret nih, gravitasinya coret, V0 kuadrat coret, tinggal tersisa antara sin cos dengan sin kuadrat dan 2 ini. Pertanyaannya perbandingan jarak dengan tinggi maksimal, jadi bisa kita tulis X max dibagi dengan H max sama dengan, nah, X max-nya tersisa 2 sin theta cos theta ya. 2 sin theta cos theta dibagi dengan H max. H max-nya tersisa sin kuadrat theta per 2 atau sin theta dikali sin theta dibagi 2. Nah, ini bisa dicoret lagi nih, sin theta-nya kita buang. Tinggal tersisa 2 kali 2, 4. 4 cos per sin adalah sepertangen. Jadi ini tangen theta. Nah, kita tahu theta-nya 60, berarti tangen 60 sama dengan 4 banding tangen 60 adalah akar 3. Jadi opsi yang benar adalah yang B. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik. Soal ini bisa kita langsung selesaikan dengan menggunakan persamaan energi potensial. Agar lebih mudah memahami, kita ilustrasikan dulu soalnya seperti ini. Diketahui ada sebuah benda yang digantung dengan tali sepanjang 20 cm. Nah, kemudian benda ini diayun sehingga talinya membentuk simpangan sejauh 60 derajat. Berarti di sini ya, dengan tetanya 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah energi yang diberikan pada benda? Nah, di sini karena posisi bendanya berpindah setinggi H, maka energi yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ini sama dengan energi potensial, yaitu mgh. Cuman masalahnya adalah kita tidak tahu berapa ketinggian dari si bola ini. Nah, caranya kita buat garis bantu di sini dan perhatikan segitiga ini, yaitu siku-siku ya. Nah, panjang ini, sisi miring, itu sama dengan panjang talinya, 20 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah panjang X ini? Nah, kita ingat teori perbandingan segitiga, sisi-sisi segitiga, yaitu X per 20 sama dengan cos theta, yaitu cos 60 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 20 kali cos 60. Cos 60 setengah ya. 20 bagi 2, 10 cm. Nah, kalau X-nya 10 cm, maka hanya berapa? Kita akan tahu kan, dari sini sampai sini itu adalah panjang talinya, 20 cm. Berarti kalau tinggi H-nya 20 kurang X, maka nilai H-nya sama dengan 10 cm. Jadi, energi potensial yang tersimpan atau yang diberikan kepada benda ini sama dengan M kali G kali H. Masanya di sini ada 1 kilo, gravitasinya 10, dan H-nya tadi 10 cm ya, atau 0,1 meter. Jadi energi potensialnya sama dengan 1 joule. Jawaban yang benar adalah yang B. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.